percobaan percobaan awan, bagaimana percobaan frekuensi, itu semuanya dimainkan habis-habisan. Itu yang disebut dengan geoengineering. Jadi revolusi biologinya itu bermain ke seluruh tatanan. Sebenarnya ini menjadi doktrin mereka sejak awal. Bahwa sebuah negara ketika menguasai informasi dan informasi itu berbasis bagaimana pada perekayasaan wilayah termasuk dalam hal ini cuaca, maka dia akan tetap menguasai dunia. Apa poinnya? Mereka sadar terjadi pergeseran dari unipolar ke multipolar, tapi mereka tetap menjadi posisi unipolar dengan catatan geoengineering di tangan mereka. Nah, istilah perekayasaan lingkungan itu, perekayasaan kawasan itu, perekayasaan bumi tetapnya, perekayasaan bumi tepatnya, itu mereka basiskan pada beberapa hal, bukan hanya satu titik. Disinilah yang kemudian hanya dalam hitungan 5 tahun berikutnya muncul istilah VUCA. Itu setelah krisis 2008 berlanjut seterusnya sampai pada 24 Agustus 2015 sebagai Black Monday posisinya, lalu muncullah istilah Black Monday itu Black Friday sih? Iya, Black Monday. Black Monday, karena yang disebut yang Friday apa? Black Friday cerita Jerman. Kalau Black Monday itu, Black Monday itu cerita tentang pasar uang yang memukul sebuah negara dan selalu ceritanya keributan di pasar uang. Yang Black Monday 24 Agustus 2015 itu yang keempat, Black Monday keempat. Nah, saya ingin mengatakan, Husnul, dari cerita begini sesungguhnya orang tidak melihat satu mata rantai ketat antara COVID-19 vaksin dengan tadi revolusi biologi. Dia punya mata rantai kuat sekali dalam peristiwa itu gitu ya. Dan orang lupa bahwa sesungguhnya pelakunya tidak bergeser. Pelakunya tidak bergeser. Kenapa? Karena pelakunya kalau dalam bahasa lama, mereka yang tadinya kaya raya tidak mau diganggu oleh gereja, kalau pakai istilah pendekatan politik, lalu kemudian meminta perlindungan negara, dan ternyata negara yang menjadi negara penjaga malam. Lalu berikutnya mereka menggunakan instrumen bahwa kekayaan mereka adalah sarana untuk mendikte dunia lewat berbagai pendekatan. Di sini. Jadi geoengineering pada hakikatnya adalah satu cara agar kekuatan mereka, kekayaan mereka tetap terjaga dan tetap tumbuh, lalu kemudian menjadi sarana paling menarik, paling penting dalam strategis untuk menguasai dunia. Kekuatan Cina makin kuat ternyata. Jadi media Barat sejak yang namanya 2008, Afrika udah banyak yang jatuh. Ini di sini menarik karena kalau kita ikuti sejak yang namanya krisis 2008 sampai dengan 2015 Black Monday itu, semua media Barat sampai dengan 2019 bahkan dari 2020 ke 2021, semua media Barat menyatakan Cina akan berantakan. Termasuk kemarin cerita tentang satu industri properti yang jatuh. Di mana pasar katanya ketakutan karena industri properti Amerika Cina jatuh, posisi Vanguard itu mau jatuh. Ternyata enggak. Atau justru Cina melakukan satu tindakan drastis terhadap Jack Ma. Kemana dia? Alam. Yang pasti LIP-nya itu hilang sudah atas nama Jack Ma, sudah menjadi pilih. Apa poinnya? Poinnya adalah Cina yang diprediksikan, dipropagandakan oleh media Barat akan jatuh. Kajian kita bukan kajian membela Cina ya, tapi kajian kita proporsional. Nanti kita akan ada yang kita bela di sini. Iya. Kita melihat ternyata Cina yang dipropagandakan sejak 2009, sampai dengan posisi 2019-2020 akan jatuh, ternyata tetap bertahan. Pergantian Hu Jintao ke Xi Jinping, saya ulang ya. Pergantian Hu Jintao ke Xi Jinping justru malah memperkokoh kehadiran Cina di panggung internasional. Menarik kan? Padahal Hu Jintao dimaki-maki sebagai penjahat macam-macam oleh Obama. Anda bayangin nggak kata-kata Obama terhadap Hu Jintao itu kata-katanya terkadang tidak lagi menunjukkan sebagai seorang presiden yang punya pendidikan bagus gitu. Saya sendiri terkejut. Bukan chosen words. Iya, jadi dahsyat luar biasa gitu. Nah, kalau kita lihat begini ceritanya, maka mestinya kita ngelihat cerita tentang bagaimana Cina di 2018 itu berhasil melakukan cloning monyet di awal 2000 dan di akhir 2018 berhasil melakukan rekayasa genetika atas manusia. Ada relasinya antara cloning monyet dengan rekayasa genetika. Karena artinya Cina dalam menghadirkan manusia di dunia, saya bilang menghadirkan, itu dia rekayasa sedemikian rupa sehingga orang itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sesal, tidak punya rasa malu. Coba.
tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sesal, tidak punya rasa malu, itu dahsyat ketika diperintahkan sebagai pasukan. Ini menggemparkan, saya ulang, ini menggemparkan namanya strategi pertahanan Amerika. Tegas ini ngomong mereka. Jadi kalau kita baca National Defense Strategy of US di rentang 2015, 2016, 2017 bahkan sampai dengan 2018, mereka melihat ada masalah besar dengan keberhasilan Cina melakukan rekayasa genetika. Nanti pasukan Cina adalah pasukan yang tidak punya rasa takut. Pasukan Cina adalah pasukan yang tidak punya rasa sesal ketika ngebunuh orang, yang tidak punya rasa malu ketika melakukan sesuatu yang salah. Kebayang nggak? Itu rekayasa genetika. Bukan kan kalau sekarang kita tahu seorang penembak ditugaskan menembak, lalu dikasih obat dulu sebelumnya agar ketika dia menembak dia tidak punya rasa sesal gitu ya. Kita tahu kan waktu itu katanya dikasih obat. Iya, kasih obat gitu. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi. Gila katanya. Iya, gitu. sekarang tidak perlu lagi karena sudah terjadi rekayasa. Artinya mereka melatih betul pasukan. Saya ingin mengatakan di sini kalau dalam bahasa saya, sesungguhnya revolusi biologi yang kemudian dituding pada 2003 sebagai senjata pemusnahan massal, dia sudah bergeser menjadi bentuk perang neocortex dan proxy war. Itu sebetulnya. Iya, jadi kalau kita lihat situasi realnya, situasi nyatanya, itu neocortex dan proxy war itu artinya perang pikiran sudah terjadi karena kekuatan basisnya adalah intelektual, neokorteks di situ. Saat yang sama peperangan tidak perlu lagi mendatangi tempat musuh karena di tempat musuh sudah ada benteng pertahanan dan kekuatan penyerangan. Jadi tidak perlu lagi menghadirkan manusia. Dan kalaupun dilakukan hadirkan manusia tadi, mereka siap-siap melakukan antisipasi atas situasi. Yang menarik Husnul, yang menarik, isu itu sesungguhnya dimulai dengan cerita tentang The Changes Quadrant dalam bahasa saya, yang intinya adalah VUCA. Volatile, uncertain, ya, kompleks, ambigu. Artinya mereka selalu bikin yang namanya situasi itu gonjang-ganjing, gak karu-karuan. Volatile. Mereka bikin situasi yang tidak pasti.